Feng Tianxing dan Jiang datang langsung ke Jia Luo dan memberi hormat. Garo terdiam. Bagaimana ini tampak seperti tungku kecil bagi mereka? Setelah memberi hormat untuk bertemu, Jia Luo bertanya. Mengapa kamu datang begitu cepat? Feng Tianxing melangkah maju untuk menjelaskan. Tuan, murid itu menebak bahwa informasi yang diterima Jiang adalah salah satu isi ujian. Jadi dia memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya dan mempercepat. Galo tercengang. Kapan isi tes ini menjadi begitu rumit? Jia Luo benar-benar tidak bisa menahan diri, dan bertanya pada Song Ji, yang juga terkejut. Ide yang kamu berikan? Song Ji dengan cepat menyangkalnya. Saya tidak. Song Ji agak beruntung di hatinya. Feng Tianxing benar-benar tidak peduli padanya. Tetapi anak Jiang ini benar-benar sesuai dengan seleranya. Mereka berdua hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, dan mereka menjadi teman dekat. Dalam arti tertentu. Karena keakraban dan pemahamannya, dia membuat keputusan seperti itu, mengungkapkan sedikit ujian kepada Jiang. Biarkan mereka menyimpan stamina dan berjalan perlahan ke atas gunung. Tapi siapa sangka bahwa Jia Luo tahu dan ingin mengambil kesempatan untuk mengirim Jiang pergi. Menurut metode tanggapannya, waktu istirahat Jiang akan semakin lama seiring berjalannya waktu, yang berarti setiap langkah di belakangnya akan sangat sulit. Peningkatan kesulitan ini tidak hanya sedikit. Setelah berulang kali menolak godaan Jia Luo, hati Song Ji tiba-tiba menjadi bahagia. Karena bagaimanapun prosesnya, Jiang benar-benar dapat bekerja di bawah tangannya sekarang. Untuk makan semua makanan lezat di kota, dukungan finansial yang kuat dari Jiang sangat diperlukan. Setelah berpikir sejenak, Jia Luo menatap Feng Tianxing. Ceritakan apa yang Anda pikirkan dan bagaimana Anda menyimpulkannya. Feng Tianxing membungkuk sedikit. Percobaan memasuki pintu master tidak bisa mudah, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Master Song menyuruh kami berjalan perlahan, mengatakan bahwa itu adalah informasi yang sangat rahasia. Namun, murid itu ragu. Karena isi persidangan sangat penting, bagaimana mungkin Guru Song membocorkan berita itu? Jadi saya berspekulasi ke arah yang berlawanan. Jadi saya memutuskan untuk melewati area ini dengan kecepatan tercepat dan sampai ke puncak gunung. Hanya itu yang ada dalam situasi ini. Setelah mendengarkan analisis ini, Jia Luo juga tahu bahwa Feng Tianxing berada di bawah tangga untuknya. Jadi dia setuju. Itu memang isi ujian. Tampaknya kebijaksanaan dan kekuatanmu memiliki landasan tertentu. Aku menerima kalian berdua sebagai murid tertutup. Untuk saat ini, aku akan mempelajari dasar kultivasi di bawah Song Ji. Ini adalah kakak laki-lakimu. Datang dan temui. Setelah beberapa saat perkenalan, Jia Luo meminta mereka berdua untuk menunggu di sini, dan dia terbang menuruni gunung bersama beberapa murid. Pada saat ini, Jiang Cai akhirnya menghela nafas. Tianxing, kamu benar-benar luar biasa. Baru saja, Master memberitahuku melalui transmisi suara, dan kamu menebaknya lagi. Tapi bagaimana kamu begitu yakin bahwa Jia Luo akan mengubah peraturan? Feng Tianxing mengangkat bahu secara langsung. Apa yang begitu sulit untuk disimpulkan? Pertama-tama, tujuan kita adalah menyelesaikan uji coba, bukan? Dengan kemampuan Master Jia Luo, masuk akal untuk mengetahui isi percakapan antara Anda dan saya, bukan? Dan ini adalah uji coba, selalu. Tidak akan membiarkan kami berdua mati secara tak terduga di sini. Sehingga akan terpantau. Kalau begitu misalkan lagi, jika Tuan tidak berubah pikiran, tidak ada salahnya kita datang lebih awal. Jika Tuan berubah pikiran, rencana penundaan kita pasti tidak akan berhasil, jadi datang lebih awal adalah solusi terbaik. Jiang menggelengkan kepalanya beberapa saat setelah mendengar ini. Lupakan saja, ini terlalu rumit. Aku tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun juga, aku akan mentraktirmu sebagai tamu ketika aku kembali. Dengan mengatakan itu, Jiang meraih bahu Feng Tianxing dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Melihat seberapa bagus otakmu, bagaimana kalau aku meminta ayahku untuk mengatur posisi untukmu di masa depan? Jangan khawatir, selama pemilik kota bisa mengatur posisi, kamu bisa memilih posisi apa saja. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sebentar. Lupakan saja, aku tidak punya rencana untuk saat ini. Feng Tianxing dengan santai memberi alasan untuk menolak. Resmi. Jika Jiang tidak dilahirkan dalam keluarga kaya seperti itu, saya khawatir dia akan mati ribuan kali. Setan selalu menghormati hanya yang kuat. Sekarang ayahmu masih hidup. Tentu saja tidak ada masalah. Semua orang akan menanggungnya. Tapi bagaimana di masa depan? Ada jabatan yang kosong. Namun bawahannya tidak akan menuruti apapun. Dan yang mau menurut hanyalah mereka yang diatur oleh pemilik kota. Tidak ada keuntungan selain posisi resmi. Apalagi identitas pemilik kota terlalu kecil. Dan posisi yang diatur terlalu kecil. Belum lagi mengguncang seluruh Dimen Rache. Lumayan bisa mengguncang 1/3000. Titik awalnya terlalu rendah. Batas atasnya terlalu rendah. Feng Tianxing tidak bisa meremehkannya. Ngomong-ngomong, Jiang, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ketika Anda benar-benar menginginkan pekerjaan, Anda dapat mencobanya dengan seorang master. Jia Luo, orang yang tampaknya baik hati ini, adalah bos tersembunyi yang sebenarnya.
Feng Tianxing membuat perhitungan kasar. Dia dan Jiang membutuhkan waktu 2 jam untuk bergegas ke sini, dan diskusi mereka hanya di kaki gunung, yang jaraknya hampir setengah gunung. Dengan tubuh ras iblis, mampu mengolah kesadarannya ke level ini jelas sudah menjadi level pembangkit tenaga listrik mutlak. Jika dia mau berbicara, masih banyak ras iblis yang mau bekerja sama dengan wajah. Lagi pula, yang kuat dari ras iblis akan dihormati dan diperlakukan dengan baik dimanapun mereka berada. Jiang bertanya tiba-tiba, bisakah itu lebih tinggi dari posisi ayahku? Aku akan mempertimbangkannya jika aku bisa, tapi lupakan saja jika tidak bisa. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Apakah kamu mengatakan posisi master kota? Jiang mengangguk setuju. Feng Tianxing langsung menamparkan bahu Jiang dengan ekspresi sangat serius. Jiang, ingatlah bahwa kamu tidak boleh menghina Tuan dengan kata-kata seperti itu di masa depan. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Mampu membiarkan begitu banyak pembangkit tenaga iblis keluar untuk bersorak dan berbicara dengan mereka, 2 junior saya. Bahkan bisa menjadi identitas dari 3.000 Raja Iblis. Tuan kota di distrik ini tidak layak disebut. Jiang tertegun beberapa saat sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Feng Tianxing, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Sangat keterlaluan. Posisi master kota siap dipanggil? Feng Tianxing mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kembalilah dan tanyakan pada ayahmu. Kurasa pikiranmu masih belum cukup jernih. Jiang terdiam dan segera menggelengkan kepalanya. Aku terlalu malas untuk bertanya. Apakah menurutmu uji coba ini terlalu berlebihan? Kami tidak melakukan apa-apa. Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum. Kamu tidak akan begitu puas hanya karena persidangan, kan? Dalam kebingungan di wajah Jiang, tiba-tiba gunung di bawah kakinya bergetar hebat, dan batu itu jatuh dari puncak gunung dan berguling ke bawah sepanjang gunung. Lebih cepat dan lebih cepat. Terutama salah satu batu besar yang menakutkan. Jiang tampak ketakutan dan dengan cepat meraih Feng Tianxing. Apa yang harus dilakukan? Gunung ini tidak akan diinjak. Saat suara Jiang jatuh, panik, keduanya tiba-tiba jatuh ke bawah. Dan sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Ini adalah ujian persetujuannya. Proses pendakian gunung sebelumnya hanyalah langkah panjang yang mirip dengan menguji bakat seseorang. Ujian sesungguhnya baru sekarang dimulai.